Tapi kenapa kok orang Kristen sudah 2000 tahun lebih tidak ada satupun orang Kristen yang pernah menjalani perintah Yesus? Itu perintah, jelas perintah ya. Apa yang mau kamu tanyakan? Ya kan, kenapa ya kalau aku perhatikan ya, Yesus ini Yesus ini kalau sama musuh-musuhnya pengikutnya gitu ya, disuruh untuk dikasihani gitu kan, untuk jangan membalas. Tetapi kalau untuk kepada pengikutnya sendiri, Yesus ini agak sadis, Maksudnya Contohnya, gimana? Maksudnya gimana? halo, Dis. Ya, maksudnya Nah, bagaimana? ya kan Yesus Yesus ini ya, kalau digambarkan di Bible, diceritakan di Bible gitu kan, Hmm. menyuruh orang-orang Kristen ya, katakan orang Kristen ya, pengikutnya ya, agar mengasihani musuh, jangan membalas musuh. Kalau musuh meminta, kasih. Jika menyuruh berjalan sekian kilo, berjalan lebih juga dari yang disuruhnya gitu kan. Hmm. Nah, tapi kalau untuk kepada orang Kristen sendiri, Yesus ini apa ya, tega-tegaan gitu, Contohnya ya, seperti kan kalau Yesus kan memerintahkan kan, kalau untuk musuh janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan dibalas lagi dengan kejahatan ya. Tetapi kok kalau kepada orang Kristen, Yesus ini malah tegas gitu ya, dia bisa dikatakan tega-tegaan ya, ya. Nah, contohnya di dalam Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Hmm. Ya kan, kata Yesus memerintahkan, jika matamu melakukan dosa gitu kan, cungkilah. Jika tanganmu melakukan dosa, potonglah gitu kan. Tapi kenapa kok orang Kristen sudah 2000 tahun lebih tidak ada satupun orang Kristen yang pernah menjalani perintah Yesus? Itu perintah, jelas perintah ya. Gini ya. Nah, Jadi itu adalah sebuah perkataan di mana betapa seriusnya supaya dosa itu jangan dilakukan begitu. Makanya dikatakan alangkah baiknya begitu. Jikalau itu lebih baik begitu loh ketimbang kaki kita itu menyesatkan kita. iya Gitu kan. betul. Jadi misal nih kaki kita ini misalnya suka melangkah taruhlah misalnya ke perjudian begitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa perjudian itu adalah sebuah dosa. Nah, ketimbang kita terus-menerus berbuat dosa, kaki kita itu melangkah ke tempat perjudian itu, sebenarnya lebih baik kaki kita itu dipotong saja supaya tidak melakukan Nah, perjudian begitu. Itu maksudnya apa? Supaya ya berhenti. Karena lebih baik kita masuk ke dalam hidup dengan kaki satu ketimbang kita masuk ke dalam penghukuman dengan kaki utuh. Makanya kan misal nih kalau ibu-ibu begitu bilang sama anaknya, kamu nggak bisa ya. berhenti apa? Nggak bisa berhenti kamu misalnya, contoh misalnya anaknya kecanduan narkoboy misalnya. Kamu nggak bisa berhenti apa apa nggak lebih baik aja mulutmu itu disumpal begitu seperti itu. Ya kira-kira kata-kata seperti itu. Kalau Ya kamu nggak betul. nangkep Itu ya emang karena itu. kalau kamu nggak nangkep ya karena kamu sering benturin kepala kamu ke ubin, gitu aja. Ya sama aja, Yesus juga sering benturin pala ke ubin. Yesus kan dikatakan sujud. Nah, sekarang gini, benar, itu betul penjelasan kamu tuh, aku nggak membantah. Meda. Saya heran loh sama kamu itu. Asal ada yang sujud, kamu bilang muslim. Ini berarti ini yang sujud-sujud ini muslim. Sebentar, tenang. Saya tunjukkan sama kamu orang sujud nih. Ini muslim. Sebentar. Ya, Mereka saya bilang kalau ada yang sujud berarti muslim. Saya nggak bilang gitu, kamu nih ngarang. kata kamu yang sujud itu muslim. Enggak, saya ngomong begitu. Yesus juga sujud. Saya bilang Yesus juga Iya, sujud. Kan benar nggak? lalu bagaimana kamu katakan karena Jangan, Yesus sujud, berarti Yesus jangan lari dong. muslim? Enggak, saya nggak ngomong gitu. Saya nggak ngomong gitu. Bisaan kau ini.
Des, balik ke Heran tadi loh dong, saya dengan Des. kalian ini. Selalu saja begitu kalian ini. Balik ke awal, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Silakan lanjut. Yang jadi pertanyaan saya, itu kan Yesus memerintahkan, kan kau bilang kan itu memang ajaran Yesus kan, itu kan perintah kan supaya jangan melakukan kejahatan gitu kan intinya. Betul. Kenapa tapi kenapa kok nggak ada satupun orang Kristen yang menjalankan perintah Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30 itu? Nggak ada Sudah 2000 satupun. tahun lebih nggak ada satu Dari orang mana Kristen kamu pun. tahu nggak ada satupun? Nggak ada ya, karena memang siapa yang pernah ada orang Kristen ibaratnya Dari kalau mana Islam itu kamu seperti sudah kisos, Dis. apakah kamu sudah pernah mensurvei kok kamu bilang nggak ada satu orang pun? Sudah, ya nggak ada, Dis. Emang nggak ada orang Kristen yang melakukan dosa kan. Masa sih di dunia ini dari udah 2000 tahun Oke. nggak ada satu orang Baik, Kristen sekarang yang kamu melakukan saya dosa tanya, dengan tangannya. ada nggak orang Kristen yang bertobat dari misalnya contoh nih, dia tadinya kecanduan narkoboy, dia tadinya kecanduan judi, dia tadinya kecanduan apa yang segala dosa macem, ada nggak yang bertobat? Ya, Dis, yang jadi Nah, kan pertanyaan itu suruh bukan jawab bertobat, gitu kan susah, suruh jawab itu susah kan? baca dong, baca Makanya yuk, saya ayo kita baca. makanya saya itu gini loh. Makanya saya itu agak sedikit males diskusi dengan kamu. Kamu ini orangnya suka berkelit. Kamu Ya enggak, kamu nanya sama saya, udah saya jawab. Terus kamu bilang, nggak ada satupun orang Kristen yang melakukan ayat itu. Saya tanya sama kamu, itu kan ada perintah. nggak? Nih kan, ada nggak orang Kristen yang berhenti berjudi, berhenti narkoboy? Ada nggak? Ya kalau mau tobat ya dengan cara itu, kalau tangannya berbuat dosa ya tangannya dibuntungin dulu. Loh, Itu kalau baru tobat berhenti yang dimaksud kenapa? dengan Yesus. Nih, kalau dia bertobat, dia tidak melangkahkan kaki lagi menuju ke tempat meja judi. Ngapain dipotong kakinya, orang dia udah berhenti kok. Makanya dikatakan kalau kakimu itu menyesatkan. Nah, sekarang sudah tidak menyesatkan, dia sudah bertobat, dia sudah berhenti. Gimana? Ya bukan, Dis. Itu adalah kisos, Dis. Itu semacam kisos. Kalau tangan berbuat dosa, ya dipenggal tangannya, mata berbuat dosa dicungkil. Ya itulah Bukan itulah seperti tobatnya. itu namanya kamu ngarep. Bukan begitu. Begini. Itu baca dong konteksnya. Yuk teman-teman dibaca konteksnya. Dengarkan saya. Di dalam Alkitab itu ada ayat yang mengatakan begini, jikalau tanganmu menyesatkan engkau, itu lebih baik kiranya tanganmu itu dipotong kalau daripada tanganmu itu menyesatkan. Nah, makanya kalau dia sudah bertaubat, artinya dia sudah berhenti, tangannya itu tidak lagi menyesatkan dia. Dia tidak lagi mencuri. Nah, untuk apa tangannya dipotong? Kalau dia sudah berhenti. Tetapi kalau dia tidak mau berhenti terus, tangannya nyolong aja. Misalnya tangannya ini otomatis. Ini tangannya otomatis nyolong nih. Kalau dia lewat, tangannya nyolong otomatis. Tangan saya kok nyolong terus. Kalau seperti itu ya lebih baik dipotong saja tangannya. Karena tangannya pasti kalau setiap lihat apa-apa pasti nyolong. Itulah untuk menunjukkan betapa nyolong, tenang. Betapa nyolong itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Makanya dikatakan lebih baik dia masuk ke dalam hidup dengan tangan satu ketimbang dia masuk ke dalam penghukuman dengan kedua tangannya utuh. Gitu maksudnya. Itu maksudnya adalah betapa menyolong itu tidak dibenarkan, begitu. Seperti itu. Ya memang betul, menyolong itu ya memang tidak dibenarkan. Emang betul, cuman nyolong dalam agama Islam Yesus. dibenarkan. Nyolong di dalam agamamu dibenarkan. Bahkan kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu justru dimusnahkan. Mida, kita serius ya. Coba nih serius nih. Ini ada satu orang tua nih. Orang tua ini anggaplah dia ini Tuhan. Ini orang tua ini analoginya adalah Tuhan. Orang tua bilang begini kepada anak yang pertama. Nama anak itu misalnya Buna. Nama anak yang kedua namanya Edis. Dia ngomong sama anak yang pertama begini. Sama anak yang kedua begini, Edis. Nah, Edis, ya, kamu jangan mencuri ya. Karena kalau kamu mencuri,
kamu pasti nanti akan dihukum. Jadi jangan kamu mencuri. Nanti kalau kamu dihukum, nanti kamu menyesal. Itu nasihat kepada anak yang kedua, Edis. Tetapi kepada anak yang pertama, dia bilang begini. Nama anak yang pertama namanya Buna. Buna, ya. Kamu kenapa kok baik sekali jadi anak? Kamu tidak pernah berbuat kesalahan, saya lihat. Begitu jujurnya kamu tidak pernah mencuri. Nah, Buna, cobalah kamu mencuri. Supaya apa? Supaya kamu tahu nanti rasanya. Supaya nanti kamu menyesal dan bertobat dan memohon ampun. Kira-kira menurutmu nih, nasihat yang mana yang menurutmu benar? Disuruh tidak mencuri supaya tidak menyesal, atau disuruh mencuri supaya nanti menyesal dan bertobat? Coba, menurutmu nasihat yang mana yang benar? Menurutku ya jangan mencuri. Oke, Yo, baik. ayo, terus. Baik, Aku tahu kamu mau giring kemana. Ya, terus. Tetapi kamu justru berada di dalam posisi anak yang pertama, yaitu seorang Islam. Di mana kamu memilih Bapak atau memilih Tuhan yang menyarankan kamu untuk berbuat dosa. Mau saya tunjukkan ayatnya sama kamu? Mau saya tunjukkan? Baik. Ya, aku sering lihat tuh, tunjukin nggak apa-apa. Baik, ini kita serius ya. Sebenarnya satu ayat ini sudah bisa kau simpulkan bahwa Tuhanmu itu adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Jadi iblis, tenang. Iblis itu teman-teman, dia akan memelintir firman Tuhan, dan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, dia tidak tahu bahwa itu sudah dipelintir dan akan menyesatkan. Nih. Kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan oleh Allah. Ini tema udah sering ini kita bahas ya. Ya, emang sering. Aku tahu itu. Kamu kena pelanggaran lagi. Kenapa sih ya kena pelanggaran terus nih? Tapi kena pelanggaran, Dis. Bentar. Aku kan nggak ngomong aneh-aneh. Saya akan tunjukkan kepadamu. Hadisnya ya. Saya balikin ya, Mida ya. Dan ini saya rasa sudah cukup sebenarnya untuk membuat kamu berhenti jadi orang Islam. Seharusnya loh, seharusnya. Tapi kalau kamu masih ngeyel, bersikeras terus ya, semua kembali kepada inilah. Saya serahkan kepada Tuhan semuanya. Nih ya. Bagaimana di dalam agama Islam, nih, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ini. Apa kata Muhammad nih? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun yang patut diampuni Allah, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan kepadanya ampunan. Saya baca lagi yang lain. Ya. Saya baca lagi yang lain nih. Ya. Sip. Yo, terus. Hadis yang lain dikatakan. Sebentar, saya tunjukkan hadis yang ini ya, yang lebih jelas nih ya. Oke, terus Dis. Gelap banget ya. Terus. Nah, ini aja lah ya. Yang lebih besar nih ya. Nih. Bis. Demi zat yang diriku berada dalam tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Ini ngeri gak ini hadis ini? Nih. Ini adalah bagaimana Tuhanmu menyuruh kamu berbuat dosa ini. Jika nggak begitu, dengar. Jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuni mereka.
Jadi Allah Ya. senang kalau ada kaum yang berdosa dan mohon ampun, betul? Makanya kalau misalnya tadi perumpamaan sebagai anak tadi, kalau kamu baik terus, orang tuamu nggak seneng. Kalau kamu baik terus, nurut, nggak pernah ngelawan, kamu saya ganti nanti kamu sama anak yang lain. Bikin dosa, biar kamu minta ampun, karena bapak senang kamu kalau minta ampun. Itu, ini makanya betapa menyesatkannya Tuhanmu ini. Aku bantah ya. Silakan. Dis, jangan kau turunkan kalau lagi dibantah ya. Ketara kau takut nanti. Silakan. Itu kan coba kau awalnya coba kau ini kata-kata awalnya kan itu kan seandainya jika Kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan atau menggantikan kamu dengan kaum yang lain yang dia berbuat dosa. Dan kaum tersebut yang berbuat dosa tersebut memohon ampun. Dan Allah akan mengampuninya. Nah, hadis ini menginspirasi orang supaya orang itu jangan menjadi sempurna. Jangan menjadi orang yang berusaha untuk tidak berdosa. Jangan berusaha untuk membuat diri Anda terjaga. Karena apa? Kalau terjaga, biarkan saya selesai dulu bicara. Kalau justru terjaga, tidak berbuat dosa, justru berusaha untuk sempurna, justru malah dimusnahkan sama Allah. Jadi ibarat kata seorang orang tua bilang begini, dia punya 2 anak, ya, yang satu anak ini dia berusaha untuk sempurna, dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Anak yang begitu sama orang tuanya malah dimusnahkan. Pergi kau dari rumah. Kenapa? Lu kenapa? Karena kamu tidak berbuat salah sama sekali. Padahal saya lebih senang kalau ada anak yang berbuat dosa, berbuat salah. Biar apa? Biar dia mohon ampun dan saya ampuni. Dijelaskan ya. Silakan. Aku jelaskan ya. Nah, jangan diturunin kalau lagi dijelaskan. Silakan. Itu kan pertama kan ada kata-kata seandainya. Itu kalimat majazi, Dis. Itu menandakan menyatakan kalau pentingnya untuk bertobat. Sampai sebegitu pentingnya loh. Itu kan seandainya kata-kata. Nah, sekarang kau bandingkan dengan pentingnya untuk memohon ampun dari berbuat dosa, betul? Itu konteksnya di situ. Nah, makanya tadi ibarat ada seorang ayah, dia punya 2 anak. Yang satu anak ini disarankan begini, coba kamu sesekali maling, sesekali kamu nyuri. Biar apa? Biar kamu bertobat, biar kamu ngerti bagaimana caranya memohon ampun, kan begitu intinya. Betul? Nah, sekarang kau baca Matius pasal 21 ayat 31. Ini sulit ini, teman-teman. Ada ayat serupa. Baik, saya bacakan. Matius berapa? 21 pasal 31. Matius 21:31. Baik. Silakan baca. Matius 21:31 ya. Baca. 21:31. Sebenarnya ada 2 ayat. Siapakah di antara 2 orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang jadi apakah itu Yesus memerintahkan kepada Kristen untuk masuk surga agar menjadi perempuan sundal dulu, baru bisa masuk ke kerajaan surga? Baik, inilah makanya saya bilang teman-teman ya, mustahil gini. Tenang. Inilah makanya saya bilang teman-teman. Saya boleh jawab? Ya, silakan. Nah, sama satu lagi, Dis. Satu dulu. Kita kelarin dulu satu. Siap. Teman-teman Kristen, kalian sudah tahu ya betapa kopiornya kepala orang-orang mereka seperti mereka ini. Lihat. Saya menjawab, dengarkan.
Tahu nggak kamu kenapa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal mendahului orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Tahu nggak kamu alasannya apa? Karena ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang berdosa ini seperti pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, ketika Yesus datang, mereka mendengarnya, mereka menyesal dan bertobat. Sementara, belum selesai. Sementara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus datang, Yesus memberitahukan kebenaran, mereka tidak bertobat, mereka mengeraskan hatinya. Itu bedanya. Jadi ahli Farisi berdosa, tapi dia tidak bertobat, sementara pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal berdosa, tetapi mereka bertobat. Beda dengan ayat yang saya kasihkan kepada kamu. Justru kalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, Allah akan musnahkan kamu. Sebentar, tenang, gantian dulu saya, tenang. Saya bilang makanya membenturkan kepala ke ubin itu membuat IQ kamu itu turun. Dengarkan saya. Ini akibat daripada membenturkan kepala ke ubin. Dengarkan. Kalau ada anak, dia taat, patuh sama orang tua, tidak melakukan satupun yang dilarang oleh orang tuanya. Menurut Anda, apakah yang dilakukan oleh ayah tersebut kepada anaknya? Memberinya penghargaan atau malah memusnahkan dia? Itu kan hanya perumpamaan, Dis. Itu kan jawab saya. Tenang, jawab saya. Saya ulangi satu kali lagi dan saya tidak akan mengulang nih. Kalau kamu masih ngeles, saya turunkan. Selesai kita diskusi. Dengarkan saya, dengarkan. Kalau ada seorang anak tersebut taat, patuh, tunduk sama orang tuanya, tidak melakukan satupun yang dilarang. Menurutmu sebagai orang tua yang bijaksana, apakah orang tua tersebut akan memusnahkan anak tersebut atau malah memberikannya hadiah? Des, dengar penjelasanku ya. Itu kan konteksnya kan judul, itu kan konteks. Makanya saya udah kau tidur di sana, Maida. Ya, makanya saya nggak mau diskusi sama kamu karena itu.